Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Pasti baik-baik dan dalam keadaan yang sehat. Nah, sekarang kita akan belajar fisika bab getaran gelombang bunyi untuk siswa kelas 8, di mana di Bimbel Lentera Education Center belajar fisika menjadi mudah. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu tentang getaran. Apa sih getaran itu? Jadi getaran adalah gerak bolak-balik benda melalui titik kesetimbangannya. Nah, jadi kalau misalkan pada lintasan A dia bergerak ke B, kemudian dia bergerak ke C, dari C kembali lagi ke B, kemudian kembali lagi ke A, itu dinamakan dengan satu getaran penuh. Nah, atau kebalikannya, dari C ke B, kemudian ke A, kemudian A lagi kembali lagi ke B, dan B kembali lagi ke C, itu juga satu getaran penuh. Intinya dari lintasan awal kembali ke awal itu satu getaran. Nah, kalau setengah getaran itu bagaimana, Kak? Jadi kalau setengah getaran itu dimulai dari titik A ke B ke C, atau dari titik C ke B kemudian ke A, itu adalah setengah getaran. Kalau seperempat getaran itu dari A ke B, atau B ke C, atau C ke B, atau B ke A. Nah, itu adalah seperempat getaran. Nah, untuk di getaran sendiri itu ada namanya amplitudo, periode, sama frekuensi. Nah, untuk amplitudo sendiri yaitu adalah simpangan paling jauh atau simpangan terjauh. Nah, pada gambar ini simpangan terjauhnya itu pada jarak B. Nah, jadi amplitudonya mana? Amplitudonya adalah BA atau BC. Nah, ini simpangan terjauh, BA atau BC. Nah, kemudian kita lanjut ke periode. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Nah, ingat waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Berarti T besar sama dengan T kecil per N. Nah, di mana T besar ini adalah periode, satuannya second, T kecil adalah waktu, satuannya second, dan N adalah banyaknya getaran. Kemudian selain menggunakan persamaan T sama dengan T kecil per N, atau biasa kita singkat dengan titin, juga bisa menggunakan persamaan TIF. T sama dengan 1 per frekuensi, di mana frekuensi satuannya apa? Satuannya adalah Hertz. Nah, kemudian kita akan membahas tentang frekuensi. Frekuensi ini dilambangkan dengan F kecil ya. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang diperlukan untuk tiap satuan waktu atau second. Nah, jadi frekuensi itu persamaannya adalah F sama dengan N per T. Nah, di mana N itu adalah banyaknya getaran, T adalah waktu, kemudian F adalah frekuensi, satuannya adalah Hertz. Jadi biasanya kita singkat dengan Fanta untuk mempermudah mengingat rumus frekuensi. Nah, selain itu frekuensi juga bisa dicari dengan persamaan F sama dengan 1 per periode, atau biasanya kita singkat dengan Fit. Nah, sekarang kita lanjut ke materi gelombang. Nah, apa sih gelombang itu? Apa yang ada di benak kalian tentang gelombang? Nah, pasti kalian mengacu pada ombak yang ada di pantai kan? Jadi, untuk orang awam pastinya ketika mendengar kata gelombang itu langsung tertuju pada ombak yang ada di lautan, karena memang kebanyakan orang menamainya dengan gelombang lautan yang bergejolak baik naik maupun turun. Dan itu memang benar, namun bukan hal itu yang kita bahas secara mendetail, karena yang kita bahas itu adalah gelombang, di mana kita akan bisa memahami dengan jelas mengenai gelombang. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan media tertentu, atau bahkan gelombang bisa bergerak tanpa melalui media seperti di ruang hampa. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa gelombang itu adalah getaran yang bisa berulang dan bisa merambat melalui media tertentu atau bahkan tanpa media sekalipun, dan juga bisa terdapat pada medium karena adanya perubahan bentuk yang menimbulkan gaya pegas, di mana dapat
berjalan dan juga dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa membuat partikel medium secara berpindah secara permanen. Jadi gelombang itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan memindahkan energinya. Nah, dari kata-kata di bawah itu kita dapatkan macam-macam gelombang. Nah, gelombang berdasarkan medium perambatannya yaitu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang mekanis. Jadi gelombang mekanis itu adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, jadi hampir semua dalam suatu gelombang itu memerlukan medium dalam perambatannya. Kemudian kalau gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya apa? Contohnya adalah cahaya tampak, sinar gamma, sinar X, inframerah, sinar ultraviolet, gelombang radar, gelombang radio, dan gelombang televisi. Nah, sekarang gelombang menurut arah getarnya. Jadi, gelombang menurut arah getarnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu gelombang longitudinal. Jadi, gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah perambatannya sejajar dengan arah getarannya. Nah, gelombang ini muncul berupa kerapatan dan ruang. Nah, jadi di sini tuh ada regangan dan ini dinamakan dengan rapatan. Jadi untuk gelombang longitudinal itu satu gelombangnya sama dengan satu regangan dan satu rapatan. Nah, untuk panjang gelombang sendiri di gelombang longitudinal yaitu dari regangan ke rapatan. Nah, ini adalah satu panjang gelombang. Nah, ini juga satu panjang gelombang. Nah, untuk panjang gelombang sendiri bisa dicari memakai persamaan lambda sama dengan X per N. Nah, di mana X di sini adalah jarak. Jarak itu adalah satuannya meter dan N di sini adalah banyaknya gelombang yang dihasilkan. Oke, sekarang kita lanjut ke gelombang transversal. Gelombang transversal itu adalah sebuah gelombang yang arahnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, gelombang ini terdiri dari bukit, ini bukit ya, dan ini lembah, ini bukit, ini lembah. Itu dinamakan dengan gelombang transversal. Jadi satu gelombang transversal itu satu bukit, satu lembah. Contohnya apa? Contohnya adalah gelombang air, benang bengkok, dan gelombang tali dan sebagainya. Nah, setelah itu untuk mencari panjang gelombangnya itu dari puncak ke puncak. Nah, ini adalah satu panjang gelombang. Atau misalkan dari lembah ke lembah, ini juga satu panjang gelombang. Nah, untuk mencari panjang gelombang ya sama, yaitu jarak dibagi banyaknya gelombang. Oke, kita lanjut ke cepat rambat gelombang. Oke, sebelum ke cepat rambat gelombang, kakak akan menambahkan untuk gelombang longitudinal ya. Nah, pada gelombang longitudinal itu contohnya adalah gelombang bunyi kan. Jadi pada gelombang bunyi yang menjadi medium perantaranya yaitu udara, medium tersebut secara bergantian akan merapat dan juga akan merenggang karena adanya pergeseran getaran atau berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, pada gelombang longitudinal tadi kan kakak menyebutkan ada rapatan. Rapatan itu apa sih? Jadi rapatan itu adalah daerah di sepanjang gelombang yang memiliki rapatan atau tekanan molekulnya lebih tinggi. Nah, ini dinamakan dengan rapatan. Kalau regangan, regangan itu adalah daerah di sepanjang gelombang yang memiliki rapatan molekul lebih rendah sehingga dia akan merenggang. Nah, sedangkan panjang satu gelombang atau lambda
itu adalah jarak antara dua buah rapatan atau antara dua buah regangan yang saling berdekatan. Tuh. Nah, selanjutnya adalah gelombang transversal. Nah, di gelombang transversal tadi kan ada bukit, ada lembah. Nah, kalau bukit itu adalah bagian dari gelombang yang menyerupai gunung dengan titik tertinggi atau puncak gelombang. Nah, sedangkan puncak gelombang itu adalah titik tertinggi di gelombangnya. Nah, itu dinamakan dengan puncak gelombang. Nah, sekarang kita lanjut ke cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang setiap satu satuan waktu. Jadi, pada konsep cepat rambat gelombang sama dengan kecepatan pada umumnya. Jadi, cepat rambat gelombang itu merupakan besaran apa, Nak? Besaran vektor. Besaran vektor itu apa? Besaran yang mempunyai nilai kecepatan yang tetap atau konstan. Jadi, persamaannya kan sebenarnya adalah V sama dengan S per T. Gini kan ya. Nah, untuk materi kecepatan pada rambatan gelombang, nilai dari variabel jarak diganti dengan, jadi S-nya itu diganti dengan lambda dalam satuan meter, dan nilai dari variabel T itu diganti dengan frekuensi. Nah, atau periode. Jadi nilai satu panjang gelombang itu setara dengan nilai jarak yang ditempuh oleh benda. Jadi nilai dari satu frekuensi itu sama dengan 1 per T second. Dan nilai dari satu periode itu sama dengan T second. Nah, sehingga kemudian menggunakan variabel lambda, F atau periode, maka cepat rambat dirumuskan yaitu V sama dengan lambda kali frekuensi atau V sama dengan lambda per periode. Itu ya, untuk cepat rambat. Nah, sekarang kita lanjut ke bunyi. Nah, bunyi itu termasuk bagian dari salah satu jenis gelombang yang bisa didengar oleh indera pendengaran atau telinga. Bunyi atau suara yaitu suatu pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat dengan medium. Kemudian medium atau zat perantara itu bisa berupa cair, padat maupun gas. Jadi gelombang bunyi dapat merambat semisal nih dalam air, batu bara, udara, serta lain dan sebagainya. Jadi pengertian bunyi itu adalah salah satu jenis gelombang dalam fisika, yaitu gelombang longitudinal yang bisa dirasakan oleh indera pendengaran. Jadi di dalam fisika, pengertian dari bunyi yaitu sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, sedangkan benda yang menghasilkan suatu sumber bunyi atau suatu bunyi itu dinamakan dengan sumber bunyi. Nah, sumber bunyi yang bergetar tersebut akan menggetarkan molekul-molekul udara yang berada di sekitarnya. Dengan hal tersebut, syarat terjadinya bunyi adalah adanya benda yang bergetar. Nah, pada perambatan bunyi tersebut juga memerlukan medium. Nah, adik-adik bisa mendengar bunyi apabila terdapat medium yang bisa merambatkan suatu bunyi. Nah, jadi syarat bunyi itu ada 3. Yang pertama adalah terdapat sumber bunyi atau terdapat benda yang bergetar. Kemudian yang kedua adalah terdapat medium yang merambatkan bunyi. Yang ketiga adalah terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Nah, kecepatan bunyi. Bunyi mempunyai cepat rambat yang terbatas. Bunyi yang memerlukan waktu untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, cepat rambat bunyi sebenarnya tidak terlalu besar. Jadi cepat rambat bunyi itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan cepat rambat suatu cahaya. Bahkan sekarang orang sudah mampu untuk membuat pesawat yang bisa terbang beberapa kali daripada cepat rambat bunyi. Oke, kemudian sifat bunyi. Sifat bunyi itu bergantung pada dia tidak bisa merambat pada ruang hampa.
Kemudian dia merupakan gelombang longitudinal. Kecepatan dari rambatnya itu dipengaruhi oleh kerapatan dari medium perambatannya, yaitu pada cair dan gas. Kecepatan paling tinggi yaitu pada medium yang memiliki kerapatan yang paling tinggi. Nah, dapat mengalami resonansi serta pemantulan. Kemudian memerlukan medium dalam perambatannya atau tidak bisa merambat dalam ruang hampa. Nah, resonansi bunyi. Resonansi itu apa sih, Kak? Jadi resonansi itu adalah suatu peristiwa atau kejadian di mana ikut bergetarnya suatu benda dikarenakan getaran benda lain sebab frekuensinya sama. Jadi bunyi tersebut dapat mengalami pemantulan. Pada proses pemantulan bunyi dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan cepat rambat bunyi. Yang kedua, pendeteksian cacat dan retak pada pipa logam. Yang ketiga, survei geofisika. Yang keempat, pengukuran ketebalan plat logam. Yang kelima, pengukuran kedalaman tempat. Nah, untuk pengukuran kedalaman tempat bisa menggunakan persamaan S sama dengan V kali T per 2. Nah, S di sini sama dengan H atau kedalaman. Satuannya adalah meter. Nah, untuk jenis-jenis bunyi itu dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah bunyi infrasonik. Jadi bunyi infrasonik itu adalah suatu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz, yang mana bisa didengar oleh anjing, jangkrik, angsa, dan kuda. Sedangkan yang kedua adalah bunyi infrasonik, audiosonik. Nah, bunyi audiosonik ini adalah bunyi yang frekuensinya berada di antara dari 20 Hz sampai 20.000 Hz yang dapat didengar oleh manusia. Nah, sekarang kalau ultrasonik. Ultrasonik itu adalah suatu bunyi yang frekuensinya lebih besar daripada 20.000 Hz yang bisa mendengarkan siapa? Kelelawar dan lumba-lumba. Nah, kalau nada itu adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Sedangkan desah itu bunyi yang frekuensinya kalau nada tadi itu bunyi yang frekuensinya beraturan, kalau desah itu tidak beraturan. Kalau gaung atau kerdam itu adalah bunyi pantul yang sebagian datang bersamaan dengan bunyi yang aslinya, sehingga hal tersebut dapat mengganggu bunyi aslinya. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli dikeluarkan sehingga akan dapat memperkuat bunyi aslinya. Nah, itu adalah penjelasan dari bab getaran, gelombang, dan bunyi. Apabila ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan menambah pengetahuan kalian dalam belajar fisika. Semoga mempermudah belajar fisika. Jadi fisika itu tidak sulit, tidak rumit, tapi mudah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Semoga Bimbel Lentera Education Center semakin maju dan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.